Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmat dan karunia yang sungguh tidak terbatas, sehingga hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban yang tidak bisa ditunda, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, yaitu kewajiban melaksanakan rangkaian ibadah Jumat yang prosesinya sedang kita awali. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk terus istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita menjalankan sunnah-sunnah itu, ada harapan bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib pada siang hari ini, perkenankanlah yang pertama, sudah barang tentu saya mengingatkan diri sendiri. Selanjutnya mengajak dan menghimbau kepada hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga dengan mengerahkan seluruh potensi, seluruh sumber daya, bahkan kalau memungkinkan seluruh jaringan yang bisa kita kendalikan. Mari kita kelola secara baik agar seluruhnya dapat dijadikan sebagai media, sebagai kekuatan dalam rangka merawat dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apapun status sosial yang sedang kita sandang, tentu dengan simbol-simbol prestasi dunia, apapun situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, boleh jadi hari ini kita sedang berada pada duka yang sangat dalam, atau mungkin hari ini kita sedang berada pada puncak-puncak kebahagiaan. Namun hadirin rahimakumullah, apakah itu suka atau duka, mari bersama-sama kita jadikan sebagai momentum penting dalam rangka mengukuhkan tekad untuk terus, untuk sedang dan akan terus mengelola hidup dan kehidupan ini dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita meyakini bahwa sesungguhnya puncak prestasi itu, puncak kemuliaan itu adalah ketika kita bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia, yang paling terhormat kata Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah, tentu telah banyak yang kita lakukan berkaitan dengan
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahimakumullah, karena takwa itu terkadang-kadang mengalami pasang surut, terkadang-kadang menguat dan terkadang-kadang melemah, maka saling mengingatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu peristiwa penting yang harus diulang-ulangi minimal 1 pekan sekali melalui mimbar Jumat seperti ini. Salah satu di antaranya, hadirin rahimakumullah, mari kita merenungkan dan sekaligus mengamalkan. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah konglomerat di masanya yang kemudian memutuskan masuk Islam setelah melakukan pengamatan selama setahun. Bahkan dalam sejarah disebut Abu Dzar Al-Ghifari inilah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berikan wasiat, "Ya Aba Dzarrin, hai Abu Dzar, jaddidus safinata fa innal bahra amikun." Perbaharuilah perahumu, sesungguhnya lautan yang akan kamu tempuh sangat luas dan dalam. Hadirin rahimakumullah, diksi safinah atau kapal dan bahra laut tentu bukanlah makna sebenarnya, karena Abu Dzar tinggal di daerah gurun pasir yang mungkin saja tidak pernah melihat laut bahkan kapal. Tetapi para mufassir, salah satu bagian mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan safinah, perahu itu adalah iman. Ini dikuatkan pada hadis lain, Rasulullah mengatakan, jaddidu imanukum. Represlah, segarkanlah, perbaharuilah imanmu. Hadirin rahimakumullah, karena apa? Fa innal bahra ini ditafsirkan para ulama sebagai dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan itu ibarat laut yang terkadang-kadang bisa diduga, tetapi sebagian besar tidak bisa diprediksi situasinya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu dalam menghadapi kehidupan yang penuh dinamika ini, mari kita perbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bagi kita adalah barang yang paling berharga. Di samping kita perbaharui, mari kita pertahankan sampai titik nyawa yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari bersama-sama sekali lagi selalu kita rawat. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dalam konteks hadis tadi, jaddidu imanukum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan menguatkan tauhid, meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat tauhid ini, sebagian para ulama mengatakan dalam situasi yang sangat genting bisa menjadi parasut, seperti orang yang sedang terdampar di tengah lautan. Bagi orang yang tidak punya pelampung, bagi orang yang tidak punya iman, maka ada kemungkinan dia tenggelam dalam dinamika kehidupan yang kian hari dinamikanya semakin tidak bisa diperhitungkan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama memperhatikan iman ini. Karena hanya dengan iman inilah kita akan mampu eksis, akan mampu mendapatkan peluang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman menjadi syarat penting, menjadi syarat wajib untuk mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak beriman, maka apapun fasilitas kehidupan yang dihadapinya
itu bukan berupa nikmat, tapi justru berupa petaka. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Rasulullah berikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Siapkanlah hai Abu Dzar bekalmu yang cukup, karena perjalanan yang akan kamu tempuh itu masih sangat jauh. Para mufassir menjelaskan bekal itu adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkanlah bekalmu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan hari akhirat. Karena hadirin rahimakumullah, sejatinya perjalanan kehidupan ini sangat singkat untuk mempersiapkan bekal pada masa yang sangat panjang. Dalam Al-Quran disebut bahwa konversi waktu hidup di dunia dengan di akhirat, al-yawma 'indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi kita di dunia ini, ukurannya, konversinya adalah sama dengan satu hari di akhirat, sama dengan 1000 tahun di dunia. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, mari waktu yang sangat singkat ini secara efektif kita manage seluruhnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, mari kita maknai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dia akan bermanfaat sebagai bekal kita di hari akhirat, karena sejatinya sebagaimana ungkapan mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sejatinya adalah hanya tempat kita bercocok tanam yang nanti hasilnya akan kita panen di yaumil akhir. Bisa kita bayangkan hadirin rahimakumullah, kalau waktu yang singkat ini tidak kita gunakan bercocok tanam, maka hampir bisa dipastikan tidak ada yang bisa kita panen. Sebagaimana kisah yang diungkapkan dalam Al-Quran, nanti di yaumil akhir banyak orang yang menyesal, banyak hamba Allah yang menyesal dan mohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia walau hanya satu hari, dan ia berjanji seluruhnya akan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebelum kita menyesal, mari bersama-sama sisa-sisa hidup yang kita tidak tahu sampai kapan ini kita gunakan secara efektif untuk memperbanyak bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar, wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'udun. Ringankanlah bebanmu hai Abu Dzar, karena jalan yang akan kamu lalui itu nanti jalan yang terjal, licin, berliku-liku. Hadirin rahimakumullah, para mufassir menjelaskan makna hadis ini adalah agar supaya tidak melakukan kekeliruan, tidak melakukan dosa, mulai dosa kecil terlebih-lebih dosa besar, karena semuanya itu nanti akan menjadi beban kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kita bahwa jalan di akhirat itu nanti bagi orang-orang yang tidak punya bekal akan sangat terjal dan licin. Oleh karena itu mari bersama-sama kita ringankan beban. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jujur bahwa faktanya bahwa tidak ada di antara kita satu pun yang tidak berdosa. Bahkan barangkali kita ini hidup bergelimang dengan dosa. Tetapi hadirin rahimakumullah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, di samping kita yakin bahwa ibadah kita diterima, tapi juga harus ada kesadaran bahwa masih banyak kekeliruan dan dosa yang kita lakukan yang harus kita sertai dengan mohon ampun, istighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu dari sekian istighfar itu ada yang dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai taubatan nasuha yang berpotensi menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wa akhlisil amal fa innallaha basirun." Ikhlaslah dalam beramal, karena sungguhnya Allah sangat jeli, sangat teliti dalam menganalisa, menghitung ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, salah satu yang membuat ganjalan kita beribadah ini, kadang-kadang ibadah kita banyak, tapi dikatakan para ulama zong, hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada kekeliruan dalam motivasi dan niatnya. Mari bersama-sama hadirin rahimakumullah, selalu kita perbaharui niat, tajdidun niyah. Karena niat yang selalu diperbaharui ini akan menjadi energi, akan bisa mengobati kelelahan kita dalam beribadah. Karena niat yang selalu diperbaharui akan menimbulkan kekuatan. Bahkan kekuatan apapun tidak akan terlawan dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, mari kita jaga kesucian niat, tazkiyatun niyah. Mari kita hindari unsur-unsur lain yang mencederai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, hanya ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah lah nanti akan dicatat sebagai karya kita, sebagai amal kita yang akan diberikan balasan di yaumil akhir. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, nasihat Rasulullah SAW 1400 tahun lebih tahun yang lalu kepada Abu Dzar masih sangat pantas, masih sangat penting kita jadikan sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل دعاءنا وتقبل حاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.